Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Pastoral Ministerium GKJ Klasis Jakarta bagian Barat dan Jakarta bagian Timur. Senang rasanya kembali menyapa Anda dalam program ini dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman dari Lukas 19 ayat 5 sampai 7. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Saudara-saudara, siapa yang gak mengenal kisah Zakeus? Ia adalah seorang pemungut cukai yang dalam kekagumannya akan Kristus, yang telah bersedia makan bersama di rumahnya, bahkan menumpang, maka rela untuk memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Bukan itu saja saudara-saudara, bahkan Zakeus rela mengembalikan lebih banyak kepada orang yang sekiranya pernah diperas olehnya. Itulah momen pertobatan dari Zakeus yang amat termasyhur. Pemicunya saudara-saudara adalah momen saat Kristus melihatnya di atas pohon, menyuruhnya turun dan hendak menumpang bersama Zakeus. Dan adegan selanjutnya kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Peristiwa menakjubkan itu saudara-saudara kemudian dimulai dari peristiwa makan bersama. Injil Lukas saudara-saudara memang sering sekali menunjukkan adegan Yesus makan bersama dengan berbagai pihak. Dalam tradisi Yunani Romawi, makan bersama merupakan simbol kultural yang merepresentasikan etika-etika sosial yang lebih luas. Jadi bukan sekedar makan saja untuk memenuhi kebutuhan fisik. Dalam makan bersama, dalam kebudayaan saat itu ada nilai persahabatan, ada nilai kasih, kunjungan, penghargaan terhadap individu lain, serta keramah tamahan. Sementara merujuk kepada tradisi iman Ibrani, makan bersama ini identik dengan bentuk pemeliharaan dari Allah. Makan simbol dari pemeliharaan Allah. Ingatlah saudara-saudara peristiwa jamuan makan yang dilakukan sebelum Allah mengambil nyawa anak-anak sulung di Mesir, atau peristiwa-peristiwa lainnya. Ketika Injil Lukas menarasikan Yesus yang makan bersama dengan Zakeus, yang dipandang orang berdosa oleh komunitas, sesungguhnya ia hendak menampilkan sebentuk keramah tamahan Allah yang merangkul serta bersahabat dengan manusia. Sebuah narasi mengenai relasi antara tuan rumah dan tamu. Dalam kisah itu Yesus mengundang Zakeus untuk menjadi tuan rumah bagi dirinya. Ia hendak menginap, menumpang, makan bersama dengan Zakeus. Orang-orang banyak bersungut-sungut karena ia menumpang di rumah orang berdosa. Yang kemudian sungguh mengejutkan saudara-saudara ialah Zakeus, yang tadinya tuan rumah kemudian berubah peran menjadi tamu bagi keramah tamahan Yesus, sang tamu, yang berubah menjadi tuan rumah pesta anugerah dan pengampunan. Ia memberikan pengampunannya kepada Zakeus dan seisi rumahnya. Itulah keramah tamahan Allah dalam diri Yesus yang merangkul umat yang terasing dari cinta kasih Allah akibat dosa-dosa yang diperbuatnya. Zakeus yang terasing dari komunitas dan masyarakatnya mendapat tempat dalam keramah tamahan Allah. Ia menunjukkan kekagumannya akan Sang Kristus, dan itulah kemudian keramah tamahan itu saudara-saudara yang menggugahnya untuk bertobat. Maka patut direnungkan bagi kita saat ini saudara-saudara yang mengaku diri sebagai umat yang meneruskan berita pewartaan kasih Allah di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Maka misi kita sebagai individu dan juga misi gereja adalah mewartakan keramah tamahan Allah tersebut bagi dunia. Hospitality of God. Dunia modern mengakibatkan banyak orang terasing dari sesamanya. Apalagi pandemi seperti sekarang ini saudara-saudara. Kita tidak hanya terasing dari sesama kita, tetapi juga dari lingkungan, dari alam sekitar. Masing-masing orang mengejar ambisi pribadi tanpa memperdulikan sesamanya.
Banyak orang berteriak kelaparan karena pandemi yang tak kunjung usai. Sementara yang lainnya memilih untuk acuh terhadap seruan tersebut. Alam semesta pun hanya dipandang sebagai bahan baku produksi. Dan kemudian melupakan mandat Allah pada manusia untuk melestarikan alam. Maka apa yang perlu kita lakukan saudara-saudara adalah keramah tamahan itu. Maka penting bagi kita, semoga kisah ini menginspirasikan kita untuk mewujud nyatakan keramah tamahan Allah yang konkret kepada sesama dan lingkungan sekitar kita. Keramah tamahan bukan sekedar senyum sapa sambil lalu sebagaimana mungkin yang kita pahami hingga kini. Melainkan kesediaan saudara-saudara untuk menempatkan kebutuhan dan keberadaan orang lain sebagai bagian dari perhatian serta tujuan kita, dari kasih yang hendak kita berikan. Maka dari itu saudara-saudara, mari wujudkan keramah tamahan itu kepada sesama. Salam sehat saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat klasis JBB dan JBT. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.